Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa qad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas izin dan perkenannya lah pada siang hari ini kita semua masih diberi kesempatan dan masih diberi kekuatan untuk melangkahkan kaki ke masjid ini guna bersama-sama menunaikan ibadah sholat Jumat yang akan kita lakukan dengan berjamaah. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya yang telah berjuang dalam mendakwahkan agama Islam sehingga agama Islam yang merupakan nikmat paling besar sampai kepada kita sekalian. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, pada ayat yang tadi khatib kutip di dalam muqaddimah, yaitu dari surat Al-Baqarah ayat 148, yang dikenal terutama di kalangan warga Muhammadiyah adalah penggalan ayatnya fastabiqul khairat, sehingga di dalam pembicaraan mengakhiri sambutan, mengakhiri pidato biasanya wabillahi taufik wal hidayah, terus ada fastabiqul khairat. Sementara kalau kita perhatikan ormas lain beda lagi cirinya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Itu kalau disampaikannya wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, pasti itu bukan orang Muhammadiyah. Tadi malam saya mengikuti temu pakar hisab dan ru'yat di Kementerian Agama. Kita tahu banyak didominasi oleh ormas tertentu, tapi saya mewakili dari kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, ketika sambutan kelihatan betul tuh, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nah, pada kesempatan ini khatib ingin menjelaskan kenapa kita di Muhammadiyah memilihnya itu fastabiqul khairat. Di dalam kitab-kitab tafsir itu umumnya qiraatnya itu walikulli wijhatun huwa muwalliha. Jadi muwalliha, jadi bagi setiap umat ada kiblatnya sendiri, kemudian yang ia menghadap kepadanya. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Tetapi ada tafsir yang sangat menarik, walaupun tafsirnya sangat pendek, yaitu tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Karena dua orang jalal maka disingkat Jalalain, jadi dua orang jalal. Tafsir ini itu menjadi kitab tafsir yang elementer yang diajarkan di pondok-pondok pesantren, terutama di Pulau Jawa, kemudian Lombok dan seterusnya. Sedangkan kalau di Sumatera, kemudian di Filipina, kemudian di Patani di Thailand, kemudian di Malaysia, itu kitab tafsirnya di sana bukan tafsir Jalalain, tetapi yang diajarkan adalah tafsir Tarjuman Al-Mustafad yang ditulis oleh ulama dari Aceh, Abdul Rauf Singkel.
Itulah kitab tafsir pertama kali yang ditulis oleh ulama Indonesia, lengkap 30 juz dalam bahasa Melayu. Ditulisnya dengan tulisan Arab Melayu. Mungkin anak-anak kita banyak yang tidak kenal Arab Melayu. Saya dulu pernah belajar ketika di tingkat SMP. Itu ada tata bahasa, ada kesusastraan. Nah, di dalam tata bahasa itu diajarkan mengenai Arab Melayu. Itu ada kaidahnya. Dan banyak ulama-ulama kita itu meninggalkan karangannya, meninggalkan buah pikirannya ditulis dalam bahasa Melayu. Jadi ditulis dalam Arab Melayu. Maka nanti ada baiknya kita juga mempelajari itu supaya kita nanti bisa menikmati turath, warisan daripada ulama terdahulu. Nah, di dalam tafsir Al-Jalalain itu mengutip satu qiraat. Memang qiraatnya itu tidak masyhur. Jadi bukan huwa muwalliha, tetapi huwa muwallaha. Kalau muwalli itu kira-kira apa namanya isim fa'il, tapi muwalla itu adalah isim maf'ul. Jadi artinya bukan tempat menghadap, tetapi muwallaha itu adalah berarti majikan atau yang menguasainya. Maka maksud daripada ayat itu walikulli ummatin walikulli wijhatun. Jadi bagi tiap-tiap umat itu ada kiblat, huwa muwallaha. Kiblat tempat untuk mengabdikan. Jadi mentaati dari penguasanya. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu ada hubungannya. Karena di dalam bahasa Arab itu fa itu termasuk jawab. Jadi ada kaitannya dengan kalimat atau kata-kata sebelumnya. Jadi fastabiqul khairat itu dalam rangka mengikuti, mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu bagaimana implementasinya? Kita lihat bagaimana hasil pengkaderan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ada dua figur sahabat yang terkemuka, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu selalu berlomba di dalam kebaikan, fastabiqul khairat. Nah, di antaranya yang mereka berlomba berdua itu adalah berkaitan dengan sedekah. Pada suatu hari karena Umar selalu kalah berlomba dengan Abu Bakar, maka pada suatu hari Umar ingin mengalahkan Abu Bakar dalam hal sedekah. Lalu menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar menyerahkan separuh daripada harta kekayaannya disedekahkan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Lalu yang menarik, ada dialog antara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Umar. Ma abqaita li ahlika. Lalu apa yang kamu sisakan untuk keluargamu, istri dan anak-anakmu? Qultu mithlahu. Umar menjawab, separuhnya saya sedekahkan dan separuhnya untuk bekal keluarga, istri dan anak-anak saya. Umar merasa, wah, saya pasti menang nih dalam hal sedekah ini. Tetapi tidak begitu lama wa ata Abu Bakrin. Abu Bakar datang menghadap Rasulullah dan menyedekahkan semua hartanya. Semua miliknya diberikan kepada Rasulullah, disedekahkan. Lalu terjadilah dialog antara Nabi dengan Abu Bakar. Ya Abu Bakrin, ma abqaita li ahlika. Apa yang kamu sisakan untuk nafkah keluargamu, untuk istri dan anak-anakmu? Kemudian Abu Bakar menjawab, abqaitu lahumullaha wa rasulahu.
saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa sekali. Abu Bakar tawakalnya sampai tingkat level paling tinggi. Dia yakin kalau menyerahkan diri kepada Allah, maka istri dan anak-anaknya tidak akan terlantar, tidak akan mati kelaparan. Kemudian Umar lalu berkomentar, faqultu la usabiquka ala syai'in abada. Maka saya nyerah deh, kalah sama Abu Bakar. Maka ma'asyiral muslimin, kalau kita baca riwayat para sahabat itu, di antara sahabat yang paling utama nomor 1 adalah Abu Bakar Siddiq. Baru nanti level yang kedua Umar. Itulah di dalam sejarah kenapa pengganti Nabi itu setelah wafat digantikan oleh Abu Bakar, baru kemudian Umar. Kenapa? Karena berkaitan dengan kualitas. Salah satunya adalah kualitas dalam hal kedermawanan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Lalu apakah sampai di situ? Tidak. Tadi levelnya adalah perorangan. Kita bisa lihat contoh levelnya dalam bentuk keluarga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu diceritakan dari Jabir bin Abdullah bahwa Bani Salimah itu rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Kemudian begitu mendengar ada tanah yang kosong di dekat Masjid Nabawi, maka Bani Salimah itu berniat untuk pindah, menjual rumahnya, kemudian beli tanah di dekat Masjid Nabawi, kemudian rencananya mau membangun rumah di Masjid Nabi, dekat Masjid Nabawi. Kabar itu sampai kepada Nabi. Lalu Bani Salimah dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian terjadi dialog yang sangat menarik. Kata Nabi, apakah benar engkau akan pindah rumahnya ke dekat Masjid Nabawi? Kata Bani Salimah, ya Rasulullah, benar. Rumah kami jauh. Kami ingin bisa berjamaah 5 waktu bersama engkau. Coba bayangkan, pindah rumahnya karena ingin bisa berjamaah 5 waktu bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan karena fasilitas semua serba ada, karena ini fasilitas elit, bukan, karena dekat dengan masjid. Karena di dalam salah satu hadis dijelaskan bahwa pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah. Salah satunya adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terikat dengan masjid. Dia dengan masjid itu bagaikan ikan dengan air. Ikan tidak bisa hidup kalau tidak bersama-sama dengan air. Kalau jauh dengan air, ikan akan mati. Mestinya kita sebagai orang Islam juga begitu. Harus berlomba-lomba menautkan hati kita selalu terikat dengan masjid. Nah, kemudian kata Nabi, diberi komentar oleh Nabi, diyarokum tuktab atharukum. Diyarokum tuktab atharukum. Jadi kata Nabi, tetaplah rumahmu, jangan pindah, karena keutamaan kamu, kelebihan kamu justru karena rumah kamu jauh, sehingga pahala kamu berjamaah tentu akan lebih besar dibandingkan dengan sahabat-sahabatmu yang rumahnya dekat dengan masjid. Jadi semakin jauh, semakin banyak langkahnya, semakin banyak energinya, semakin banyak pengorbanannya, bisa berjamaah di masjid, itu luar biasa pahalanya. Di dalam salah satu hadis diceritakan, kata Nabi, pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Jadi kalau kita sholat sendirian hanya 1, tapi kalau berjamaah dapatnya 27. Nah, kalau berjamaahnya sholat isya, kata Nabi, di samping dapat 27 derajat, juga pahalanya ditambah
pahalanya ditambah. Jadi dapat bonus. Apa bonusnya? Sama seperti orang yang sholat malam. Kalau bisa berjamaah di waktu subuh, ditambah lagi bonusnya. Di samping 27 derajat, sama seperti orang tahajud sepanjang malam. Coba bapak-bapak bayangkan. Saya yakin kita mungkin sangat jarang bisa tahajud sepanjang malam. Dari 2/3 malam, dari kira-kira jam 2 sampai menjelang subuh. Atau mulai jam 1, dari mulai lewat jam 12 sampai menjelang subuh. Saya rasa kita akan sulit sekali bisa menghidupkan dengan sholat malam. Tapi kalau kita bisa sholat subuh berjamaah, itu di samping dapat 27 derajat, kata Rasulullah, dapat bonus sama seperti sholat tahajud sepanjang malam. Kalau kita rajin lagi, sebelum sholat subuh kita qobliyah 2 rakaat. Kata Nabi, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia seisinya. Jadi kalau kita bisa sholat sunnah qobliyah subuh, bisa sholat subuh berjamaah, kita termasuk orang yang paling kaya. Tidak ada apa-apanya dengan Elon Musk yang hartanya sekian triliun. Tidak apa-apanya dengan harta jutawan miliarder dari Sinarmas Group dan sebagainya. Karena kita mendapatkan kompensasi yang nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Apakah sampai di situ tingkat keluarga? Ternyata tidak. Keberhasilan baginda Rasulullah dalam mengkader para sahabatnya ternyata masif. Kita bisa lihat di dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Di situ diceritakan kaum muhajirin yang ikut hijrah bersama Nabi, yang dia memenuhi panggilan Allah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya, hanya baju yang bisa dibawa seperlunya, harta yang bisa dibawa hanya sangat sedikit sekali, sehingga sampai di Madinah menjadi pendatang yang fuqara. Fuqara itu lebih rendah, lebih parah tingkat kemiskinannya daripada masakin. Kalau masakin itu di dalam Islam, orang miskin itu punya pekerjaan tapi penghasilannya tidak mencukupi, itu miskin. Tetapi kalau fuqara, pekerjaannya nggak punya, hartanya tidak punya, apalagi untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kaum muhajirin fuqara itu pernah datang menghadap Rasulullah mengadu. Kalau bahasa sekarang itu istilahnya apa istilahnya itu? Ya curhat kepada baginda Rasulullah. Ya Rasulullah, ini adabnya ya. Jadi kalau bertemu dengan Nabi itu bukan ya Muhammad, itu su'ul adab. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Abul Qasim. Nah, di sini yang paling tinggi yang dirasa itu adalah ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kami datang ya Rasulullah. Orang kaya itu sudah meninggalkan kami jauh sekali. Karena kenapa? Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tetapi mereka bersedekah, kami gak bisa sedekah. Mereka bayar zakat, kami gak bisa bayar zakat. Mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa memerdekakan budak. Jadi curhat kepada Nabi, ingin tidak kalah dengan orang-orang kaya, dengan orang-orang tajir, dengan kaum agniya. Lalu kata Nabi, maukah kamu aku ajarkan dengan satu amalan, kalau kamu kerjakan maka kamu bisa menyusul keutamaan orang-orang yang sebelum kamu dan bisa melewati keutamaan orang-orang sesudah kamu, kecuali kalau yang di belakang itu mengikuti amalan kamu. Lalu jawabnya, bala ya Rasulullah. Jadi bukan na'am, itu kalau di dalam bahasa kromo Inggil itu ada toto kromonya. Jadi bahasa yang halus itu kalau Nabi mengatakan
Maukah kamu? Maka jawabnya bala. Kemudian kata Nabi, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna salasan wa salasina fi duburi kulli salatin. Kamu bertasbih 33 kali, takbir tahmid 33 kali, takbir 33 kali di setiap akhir salat, maka itu bisa menyalip, bisa menyamai keutamaan orang-orang kaya sebelum kamu. Kemudian setelah mereka lakukan amalan dari Nabi, ternyata bocor. Bukan bocor halus, ini membocor, ketahuan oleh orang-orang kaya. Sehingga orang kaya pun mengikuti amalan ini. Maka kaum muhajirin tadi datang lagi menghadap kepada Rasulullah, curhat lagi. Ya Rasulullah, bagaimana ini? Ternyata orang kaya juga mengikuti kita. Dia habis sholat tidak langsung barlos, tidak langsung bablas. Dia duduk sebentar, baca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali. Sehingga sama dong. Lalu kata Nabi, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Demikianlah Allah memberikan keutamaan kepada orang yang dikehendaki. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Semangat inilah yang memang harus kita warisi, harus kita pegangi. Jadi kita semangatnya adalah berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi dalam rangka bukan untuk flexing, bukan untuk ria, bukan untuk sum'ah, tapi muwallaha, untuk Allah. Jadi kalau yang begitu habis sholat tahajud kemudian jepret lalu update status, nih malam ini gue tahajudnya malam ini cuma 4 rakaat, malam sebelumnya 2 rakaat, malam kemarin 10 rakaat. Ini kita khawatir kalau ini yang dilakukan bukan untuk Allah berlomba-lombanya, tetapi untuk status kita, supaya dikenal orang yang rajin ibadahnya, dikenal orang yang taat. Nah kalau itu habis itu pahala amalnya. Hati-hati kalau kita pelajari bukunya Imam Al-Ghazali yang paling tipis itu Minhajul Abidin. Minhajul Abidin itu di situ salah satunya membahas tentang bagaimana cara kita menjaga amal kita. Di situ dijelaskan ada yang bisa merusak amal kita, di antaranya adalah ria dan sum'ah. Ria itu ingin dilihat, ingin dipuji. Kalau sum'ah itu ingin didengar. Jadi ingin ketenarannya, popularitasnya sebagai ahli ibadah itu akan merusak, menghancurkan amal-amal kita. Jadi hati-hati. Di samping ada lagi kata Imam Al-Ghazali, itu adalah takabur, ujub. Nah, gue nih bisa tahajud, lu nggak ada artinya. Nah kalau sudah begitu hancur semua pahalanya, habis semua. Begitu nanti di akhirat dihisab oleh Allah, kita nggak dapat apa-apa. Mudah-mudahan kita yang hadir pada sidang Jumat kali ini, kita bisa menangkap semangat berlomba-lomba tadi di dalam kebaikan, dan kita bisa menjaga dan kita bisa mempertahankan dan meningkatkan terus-menerus dari waktu ke waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.